Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Putri, program studi manajemen pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendemonstrasikan model Montessori dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dari Montessori. Montessori adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori pada tahun 1870 sampai 1952. Maria Montessori merupakan anak satu-satunya dari Alessandro Montessori dan Renilde Stoppani. Montessori adalah seorang dokter dalam bidang kedokteran dan juga wanita yang pertama dari Italia yang meraih gelar dokter dalam bidang ilmu antropologi. Maria membuat model pembelajaran dengan menggunakan namanya sendiri, yaitu Montessori. Ketertarikan Montessori pada dunia pendidikan ini dimulai ketika ia bekerja pada tahun 1906 di sebuah lembaga pengasuh Roma yang menangani anak-anak yang memiliki berbagai ketidakmampuan fisik dan mental. Setelah melihat bahwa penanganan fisik dan obat-obatan tidaklah cukup untuk menangani anak-anak tersebut, Montessori membuat penelitian yang kemudian menjadi dasar dari Montessori itu sendiri. Sekolah yang dibuat oleh Montessori pada tahun 1907 berada di kawasan miskin Roma. Montessori percaya bahwa setiap anak adalah unik dan berbeda dari orang dewasa. Anak kecil bukanlah orang dewasa yang bertubuh kecil. Montessori percaya bahwa setiap manusia melalui serangkaian lompatan kuantum pembelajaran. Selama usia prasekolah menjadi salah satu perhatian penting dalam metode Montessori, karena pada masa itu anak mengalami perkembangan pesat. Selanjutnya, pengertian dari model Montessori. Menurut Paul Epstein, model pembelajaran Montessori dalam pendidikan mengajarkan cara untuk berpikir, bukan sekadar mengingat atau menghafal, memberi respon lalu melupakan. Pelaksanaan model pembelajaran Montessori selalu up to date, dinamis, dan observasi, dan pembelajaran berlangsung secara kontinu dan spesifik untuk masing-masing anak. Di dalam pembelajaran Montessori terdapat 3 unsur, yaitu observation yang dilakukan, kemudian 5 area Montessori, dan kebebasan anak untuk memilih alat permainan. Dalam model pembelajaran Montessori, pengetahuan tidak diajarkan secara satu arah, melainkan dengan respek dan konkret material, sehingga tidak merasa belajar melainkan bermain, namun bersifat mendidik. Selanjutnya, tujuan dari model Montessori. Tujuan utama dari model Montessori adalah menjadi anak sebagai independent learning, yaitu anak yang mendidik dalam belajar. Anak berkembang sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, sejak anak memasuki kegiatan belajar, hendaknya menjadi dasar untuk mengarahkan mereka agar lebih mandiri. Mereka belajar secara aktif berdasarkan kemauan dan kemampuan sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri. Pembelajaran Montessori sangat disegani dan menjadi salah satu rujukan pendidikan model Barat, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Tujuan tersebut tercermin dalam 5 aspek pengembangan model Montessori, yaitu kebebasan, struktur dan keteraturan, realistis dan alami, keindahan dan nuansa, dan alat bermain Montessori. Tujuan model pembelajaran Maria Montessori antara lain, yang pertama yaitu membantu pendidik dalam menerapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak. Yang kedua, membantu siswa dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan efektifnya.
Yang ketiga, menjadi anak dituntut untuk dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya ketika mulai peka terhadap tugasnya. Keempat, mengajarkan anak cara belajar dan efektif dan optimal melalui permainan. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan yang menekankan pentingnya anak bekerja secara bebas dan di bawah pengawasan terbatas. Yang keenam, diajarkan untuk berkonsentrasi dan berkreasi. Yang ketujuh, anak terbiasa memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Selanjutnya itu kurikulum. Penekanan kurikulum oleh Montessori dalam buku The Montessori Method adalah kurikulum pada masa penyerapan otak, yaitu 6 tahun pertama kehidupan. Rancangan kurikulum Montessori tersebut dapat digunakan secara tepat dan efektif. Kurikulum perlu ditempatkan di lingkungan yang berstruktur. Anak-anak di lingkungan ini diberikan kebebasan bereksplorasi dan memilih bahan yang akan digunakan dalam kegiatannya. Lingkungan yang disiapkan berisi materi dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hidup, kegiatan indera, kegiatan bahasa, matematika, fisik, sosial, dan budaya. Pengembangan kurikulum ini salah satunya dengan memasukkan nilai-nilai agama atau kebudayaan di suatu negara. Salah satu negara yang mengadopsi kurikulum Montessori dengan nilai agama Islam adalah Indonesia. Kurikulum Montessori dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai agama dan dalam proses pembelajarannya, nilai agama Islam ini mencakup seperti nilai toleransi, empati, tata cara beribadah, bersikap, dan berpikir. Kurikulum Montessori yang diterapkan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain kebudayaan dan adat istiadat suatu negara, nilai-nilai agama Islam juga dapat diimplementasikan dalam kurikulum Montessori. Penerapan nilai-nilai agama Islam ini dapat dilaksanakan dengan metode yang dapat disesuaikan dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran Montessori membagi belajar dalam 3 hal. Yang pertama, pada tahap pertama, pengenalan akan identitas. Contohnya, buatlah suatu hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda itu. Tahap kedua, pengenalan akan perbandingan. Tahap kedua ini untuk meyakinkan bahwa anak memahami. Yang ketiga, tahap perbedaan antara benda-benda yang serupa. Untuk tahap ketiga ini lebih ditunjukkan apakah anak-anak itu benar-benar ingat nama benda itu. Tujuan proses belajar 3 tahap adalah untuk mengajarkan konsep-konsep baru dengan cara pengulangan. Dengan demikian akan membantu anak-anak untuk memahami dengan lebih baik akan materi-materi yang disajikan kepada mereka. Cara ini juga membantu guru-guru melihat seberapa baik anak-anak tersebut menguasai dan menyerap apa yang sedang diajarkan kepada mereka. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran Montessori. Yang pertama, metode ekstrim. Metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil percobaan yang dilakukannya. Dengan eksperimen, anak dapat mencari dan menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan berpikir dan bekerja secara sistematis. Metode yang kedua yaitu metode mendemonstrasi. Salah satu metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu benda, proses, suatu bentuk proses atau kejadian tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Dalam metode ini, selain melihat, anak juga dituntut untuk mendengarkan keterangan guru agar tujuan
demonstrasi dapat tercapai. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode pemberian tugas. Pemberian tugas dapat dilakukan melalui memberikan pelatihan-latihan atau soal-soal Montessori, yakni bahwa melalui latihan-latihan yang dapat diterapkan, anak pasti akan mengalami perkembangan. Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun anak mengalami perkembangan, tidak berarti bahwa anak yang akan dibiarkan untuk berjalan sendiri, melainkan guru tetap mengamati setiap perkembangan yang secara terus-menerus. Dalam hal tersebut, anak masih membutuhkan bantuan oleh guru untuk meneguhkan apa yang telah dibuat. Dalam hal tersebut akan mendukung anak dalam mengaktualisasikan dirinya serta melakukan sesuatu secara mandiri, tetapi tetap mengawasi apa yang anak tersebut lakukan. Selanjutnya yaitu esensi metode Montessori. Berdasarkan observasi, tahap-tahap perkembangan yang dilakukan Maria Montessori dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu the absorbent mind. Pada dasarnya, pembelajaran seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Maria Montessori menyebutkan sebagai the absorbent mind, pikiran yang mudah menyerap. Kemampuan ini terjadi selama sejak lahir hingga usia 6 tahun. Ia mengamati bahwasanya sejak masa bayi, anak menyerap pengalaman dari lingkungan sekitarnya melalui semua inderanya, kemudian diolah melalui otak. Melalui proses penyerapan seperti ini, pikiran benar-benar terbentuk. Oleh karena itu, anak secara langsung mengasimilasi lingkungan fisik dan sosial tempat ia berbaur dan secara simultan mengembangkan kekuatan mental bawaannya. Sejak lahir hingga usia 6 tahun dan terdiri atas 2 fase yang berbeda. Sejak lahir hingga usia 3 tahun, anak berada dalam observant mind, bawah sadar, dan selama masa ini anak menjelajahi lingkungan melalui indera dan gerakan serta menyerap bahasa budaya sekitarnya. Pada masa ini, anak menyerap pengalaman tetapi tidak menyadarinya. Yang kedua, the conscious mind. Pada tahap kedua, anak 3 hingga 6 tahun, kemampuan anak ini dalam menyerap tidak lagi absorbent mind, melainkan menjadi conscious mind. Bahwasanya pada masa bayi sampai umur 3 tahun, ketika otak menyerap dilakukannya secara alami dan sadar. Namun setelah usia 3 hingga 6 tahun, kemampuan anak dalam menyerap menjadi sadar dan memiliki tujuan. Anak menjadi lebih aktif dalam mengeksplorasi lingkungannya secara sadar. Proses pembelajaran selama periode ini adalah aktif. Hal ini berimplikasi pada pemberian kebebasan terhadap anak. Dengan memberikan kebebasan kepada anak, anak dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Anak diberikan kebebasan memilih apa yang disukainya. Guru tidak boleh memaksakan materi tertentu kepada anak. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator. Kebebasan ini bertujuan agar ketika tiba masa peka terhadap suatu kemampuan, ia mendorong untuk melatih satu fungsi, anak akan dapat berlatih sesuka hatinya. Pendidikan sudah selayaknya untuk tidak dibebankan kepada anak. Lingkungan belajar harus diciptakan dalam suasana yang kondusif yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bertindak secara bebas dan mengembangkan dirinya sendiri dalam garis-garis mata batinnya sendiri. Montessori merasa bahwa kebebasan dalam lingkungan yang tidak dimodifikasi ini sangatlah penting untuk perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya. Selanjutnya yaitu the sensitive periods. Metode
Montessori berfokus pada periode-periode sensitif yang masuk dalam otak penyerap. Berdasarkan observasinya, terdapat anak-anak Montessori memberitahukan bahwa melalui tahapannya ketika mereka tetap mengulang-ulangi aktivitasnya lagi dan lagi, mereka menyerap semua yang dilakukannya secara sadar, sesuatu yang tidak menarik baginya. Kemudian selanjutnya yaitu anak-anak ingin belajar. Menurut Montessori, anak-anak memiliki potensi atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja bersamaan dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan. Anak lebih senang melakukan berbagai aktivitas daripada sekedar dihibur atau dimanja. Anak tidak berpikir bahwa belajar sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak akan selalu mencari sesuatu hal yang baru untuk dikerjakan, yaitu sesuatu yang memiliki tindakan yang lebih sulit dan menantang. Bermain merupakan sebuah kegembiraan, kebebasan, memiliki tujuan, dan secara spontan memiliki aktivitas kreatif, menyertakan pemecahan masalah, belajar keterampilan sosial baru, bahasa baru, dan keterampilan fisik baru. Bermain sangat penting pada anak kecil untuk membantu belajar ide baru dan meletakkannya dalam praktik, untuk menyesuaikan dengan lingkungan sosial dan mengatasi permasalahan emosionalnya. Ada banyak permainan yang bisa dimainkan dengan materi pengajaran Montessori melalui cara untuk menguatkan anak belajar. Permainan itu bisa dimainkan menggunakan perlengkapan yang dibuat di rumah. Beberapa bisa dibeli secara komersial. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fikila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.